Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Adi Ramunanda dengan NIM 34022400050. Saya dari kelas manajemen reguler D. Saya di sini akan menjelaskan mengenai rumus komputer bisnis. Baik, di sini ada kualitas pelayanan pramuniagara. Dalam tabel ini diisi secara manual dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 7 ini diisi secara manual. Nah, untuk jumlah sendiri ini menggunakan rumusnya yaitu sama dengan sum tekan kata sum 2 kali, blok dari B5 sampai B11, tutup kurung, lalu enter. Maka ini adalah hasil dari kolom yang pertama. Kolom yang kedua rumusnya sama seperti tadi di blok. Nah, hasilnya akan setiap beda dalam setiap kolom dikarenakan angka dalam setiap kolom ini berbeda-beda, tetapi rumusnya tetap sama dari awal, dari 1 sampai 10, yaitu sum atau artinya penjumlahan di dalam Excel. Nah, setelah selesai menjumlahkan semua kolom, lanjut ke total skor yang ada di samping. Yang ini rumusnya juga sama, memakai sum. Tetapi yang ini dari B5 ke samping sampai K5 di blok, tutup kurung, lalu enter. Ini juga sama, hasilnya akan berbeda, tetapi rumusnya sama, sum dari atas sampai bawah. Nah, total skor sudah selesai. Tinggal menjumlahkan semua dari 41 sampai 46, jumlah semua skor. Rumusnya sama, sum, blok dari 41 sampai 46, tutup kurung lalu enter. Ini adalah hasil total skor dari kualitas pelayanan pramuniagara. Yang kedua ada frekuensi.
Kolom yang ini diisi secara manual dari 1 sampai 10. Kolom yang ini juga sama diisi, tetapi ini menyesuaikan dengan nomor yang ada di kualitas pramuniagara yang awal. Angkanya dari nomor 1 sampai 5, tapi ini dibalik jadi 5 sampai nomor 1. Ini kolom yang baris kedua, ini menggunakan rumusnya berbeda dengan yang tadi. Yang ini menggunakan kontif sama dengan kontif nah yang ini diblok dari 5 sampai 5, lalu kunci, titik koma, lalu klik yang nomor 5, tutup kurung, dan enter. 4 ini adalah hasil angka 5 yang ada di atas ini. Jumlahnya sama, angka 5-nya ada 5, ada 4. Jadi ini sesuai dengan apa yang ada di sini. Yang ini juga sama, kontif. Tetapi yang ini diblok dari nomor 2, jadi menyesuaikan dengan nomor yang di atas ini. Lalu kunci, titik koma. Yang ini juga sama, angka 5, dikliknya terlebih dahulu karena ini sedang mencari angka-angka 5 yang ada di dalam setiap kolom. Tutup kurung, lalu enter. Nah, yang ini jumlah angka 5-nya ada 3, sedangkan di sini juga ada 3, jadi benar. Yang ini juga sama rumusnya. Nah, sedangkan yang ini angka 5-nya ada 1 ya, ini benar. Terus semuanya sampai nomor 10 dicari angka 5-nya. Nah, sedangkan yang ini juga sama, tetapi ini mencari angka 4 sama dengan kontif. Yang ini rumusnya sama seperti yang pertama, diblok. Yang ini yang pertama menyesuaikan seperti yang tadi, dikunci, titik koma, lalu klik A16 atau nomor 4 yang tadi, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini adalah hasil nomor 4 yang ada di kolom pertama. Angka 4-nya ada 3, benar, semuanya menyesuaikan. Yang ini juga sama. Yang ini diblok dari kolom kedua, kunci, titik koma, klik nomor 4, tutup kurung, lalu enter.
Nah, yang ini juga sama hasilnya. Angka 4-nya ada 4. Semuanya sama dari nomor 1 sampai 10 rumusnya. Begitu juga dengan menentukan angka 3, ini sama. Rumusnya kontif. Di blok dari kolom yang pertama, kunci, titik koma, lalu klik A17, tutup kurung, lalu enter. Di sini hasilnya 0 karena memang dalam barisan ini dari 1 sampai 10 tidak ada angka 3, 2, dan 1, hanya ada angka 5 dan 4. Jadi dalam setiap angka 3, 2, 1 ini di sini tidak ada, semuanya 0 karena memang di atasnya juga tidak ada. Setelah ini tinggal menentukan jumlah dari frekuensi. Menentukan jumlah frekuensi rumusnya sama dengan yang ini, yaitu menggunakan sum. Sum ini di dalam Excel merupakan penjumlahan untuk mempermudah menghitung di dalam alat seperti komputer dan juga laptop. Lalu ini di blok dari 4 sampai 0 atau dari B15 sampai B19, tutup kurung, lalu enter. Maka 7 ini hasil dari 4 ditambah 3, semuanya sama, rumusnya dari 1 sampai 10 menggunakan sum. Nah, bisa dilihat jumlah dari frekuensi ini semuanya sama. Jadi tidak ada yang berbeda dengan jumlah frekuensinya. Menyesuaikan dengan yang memang sudah dijumlahkan sesuai dengan angka yang ada di sini. Ini dirapihkan terlebih dahulu sama seperti tadi. Untuk selanjutnya ada uji validas. Di sini diisi secara manual dari 1 sampai 10 mengikuti dengan yang atas. Untuk ini key, ini K, ini keterangan. Ini rumusnya berbeda dengan yang di atas. Yang ini rumusnya sama dengan person. Jika yang ini di blok dari atas ini dari nomor 5 sampai 5 atau dari 1 sampai 7,
kembali lagi ke yang tadi, titik koma, lalu blok yang bagian total skor dari 41 sampai 46, lalu tutup kurung dan enter. Maka hasilnya seperti ini. Sama begitu juga dengan kolom yang kedua. Rumusnya yang kolom kedua berarti yang ininya juga kolom kedua. Titik koma, tetapi bagian ininya sama, tetap total skor, tutup kurung dan enter. Jika yang ini hasilnya akan berbeda-beda, tetapi rumusnya tetap sama seperti yang lain. Ini yang kolom ketiga, titik koma, lalu tetap ininya total skor, tutup kurung dan enter. Sama seperti 1 sampai 10. Jika sudah seperti ini angka di belakang 0, banyak, maka bisa diubah dengan caranya di blok terlebih dahulu, lalu klik ke umum, format angka lainnya, lalu ke angka. Nah, untuk tempat desimalnya dirubah dari 1 menjadi 2, lalu OK. Nah, maka angka-angkanya akan berubah menjadi 0,1, 0,41, 0,67, 0,79, dan sebagainya. Nah, untuk menentukan keterangan, ini rumusnya juga berbeda dari ini. Ini sudah selesai, lanjut ke sheet 2 atau teknik belah 2 split half. Yang atasnya ini kolom diisi secara manual semuanya dari 1 sampai 10 secara manual. Di sini ada bilangan ganjil, dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan juga 9. Angka di sininya ini menyesuaikan dengan yang di atas, disamakan dari 1 sampai 10. Tinggal menghitung skor total. Ini rumusnya sama, menggunakan sum.
dari 1 sampai 9. Yang kedua juga sama, dari samping kiri ke kanan semuanya sum, dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang ini dirapihkan terlebih dahulu sama seperti tadi. Sekarang giliran menghitung bilangan genap dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang ininya sama dari 1 sampai 10, sama seperti ganjil. Tinggal menentukan skor total. Rumusnya sama dengan ganjil, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Di blok dari 4 sampai 4, tutup kurung, lalu enter. Semuanya sama rumusnya, dari 1 sampai 10. Di blok dari kiri sampai kanan. Ini sama juga dirapihkan. Untuk merekap nilai ganjil dan genap, ini sama menggunakan rumus yang tadi seperti awal. Sum, lalu di blok, tutup kurung dan enter, lalu tarik sampai ke bawah. Nah, maka hasilnya akan otomatis seperti ini. Sekarang yang genap, ini sama rumusnya, sum, lalu di blok, tutup kurung dan enter. Yang ini pun sama, tinggal ditarik ke bawah.
maka hasilnya sama. Untuk selanjutnya ada kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Di sini ini diisi dari 1 sampai 20. Semuanya yang ini bagian kualitas pelayanan dan juga jumlah pembeli diisi tanpa menggunakan rumus secara manual. Semuanya dari 1 sampai 20. Lalu menghitung jumlah dari semuanya. Rumusnya sama menggunakan sum. Blok dari 1 sampai 20, tutup kurung, lalu enter. Yang jumlah pembeli juga sama menggunakan rumus sum. Di blok dari 1 sampai 20. Setelah seperti ini tinggal dirapihkan. Lalu di sini tinggal menghitung rata-rata dari jumlah penduduk, jumlah pelayanan, dan juga jumlah pembeli. Yang ini rumusnya berbeda dengan yang jumlah tadi. Rata-rata ini menggunakan rumus average. Lalu blok sama seperti yang tadi dari 1 sampai 20, tutup kurung, enter. Maka ini hasilnya. Yang ini juga sama menggunakan rumus average. Average ini untuk menghitung rata-rata yang ada di Excel. Di blok dari 1 sampai 20, tutup kurung dan enter. Ini hasilnya dari keduanya, tinggal dirapihkan. Setelah ini tinggal menghitung hasil kualitas pelayanan dan juga jumlah pembeli sama seperti yang tadi. Yang ini menggunakan data analisis, correlation, yang ini tinggal input range. Yang ini dihapus terlebih dahulu, input range. Lalu blok dari kualitas pelayanan dan jumlah pembeli sampai bawah, lalu oke.
Ini adalah hasilnya. Tinggal dirapihkan. Nah, ini hasil dari yang tadi, kualitas pelayanan Pramuniagara dan juga jumlah pembeli dengan menggunakan data analisis. Setelah itu lanjut ke sheet yang keempat. Di sini membuat tabel distribusi uji 2 sisi tingkat signifikasi. Yang atas diisi secara manual 0,5, 0,2, 0,1 dan seterusnya. Ini diisi dari 1 sampai 32. Yang ini rumusnya menggunakan TINV, klik 2 kali, klik 0,5, kunci, titik koma, lalu klik nomor 1, kunci lagi, tutup kurung, enter. Di sini ini hasilnya 1. Ini bisa dirubah ke umum, format angka, dirubah tempat desimalnya. Nah, menjadi 1,00. Yang ini juga sama. Yang ini menggunakan kolom yang kedua yaitu 0,2. Jadi menyesuaikan dalam setiap kolomnya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kolom. Menyesuaikan sama juga menyesuaikan dengan nomor yang ada di derajat bebas ini. Dikunci, lalu klik nomor 1. Yang ini masih tetap sama nomor 1 karena masih ada dalam barisan nomor 1. Kunci. Yang ini juga dirubah. Nah, yang ini sama, diisi seperti tadi. Untuk mengisi yang ini nomor 2, ini sama rumusnya. (0,5) kunci, titik koma. Yang ini klik nomor 2 menyesuaikan. Jika yang 1 dengan 1, 0,5 dengan 1, 0,2. Jika nomornya yang kedua nomor 2, jadi menyesuaikan.
Nah, ini hasilnya juga sama, menggunakan rumus yang sama, TINV. Lalu setelah menggunakan rumusnya bisa dirubah tempat desimalnya menjadi 3. Semuanya sama, dikerjakan menggunakan rumus dari 1 sampai 32, lalu dirubah nilai desimalnya menjadi 3. Lalu di sini ada tabel distribusi F. Ini menggunakan manual tanpa rumus 1 sampai 9. Lalu ke pinggirnya 1 sampai 25. Yang ini menggunakan rumusnya berbeda dengan yang tadi. Yang ini FINV. Klik 2, lalu klik 0,05, kunci, lalu klik angka 1, kunci lagi, titik koma, lalu klik angka 1 yang di pinggir, kunci lagi, tutup kurung, enter. Maka ini hasilnya, rumusnya sama, tinggal menyesuaikan dengan angka yang ini dan yang depan, dan juga yang di pinggir. Ini sama. Sekarang coba yang kedua, ini juga sama rumusnya, tapi dengan kolom yang dengan baris yang kedua. Kunci, titik koma, 1, lalu klik yang nomor 2, menyesuaikan, lalu enter. Ini juga sama, bisa dirubah. Desimalnya yang ini dirubah sama, dari nomor 1 sampai 25. Jadi semuanya tinggal merapikan. Kontif sendiri ini fungsinya untuk menghitung jumlah sel di suatu range yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
untuk average, ini untuk menentukan rata-rata, sum untuk menentukan jumlah, lalu TINV ini sebenarnya jarang dan saya baru menemukan ini di saat kuliah, jadi saya kurang mengetahui mengenai rumus ini. Untuk if sendiri, inti untuk menguji kondisi apakah ini benar atau tidak, apakah ini valid atau tidak. Baik, seperti itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.